di Bali Aman, menghadirkan segala sisi dari Bali. Kali ini kita akan membahas tentang caru atau tawur. Caru adalah kurban suci yang merupakan upacara yatnya yang bertujuan agar dapat mengaktifkan energi kosmik untuk keseimbangan para buta sebagai kekuatan buana alit maupun buana agung. Di mana dalam kanda Pat Buta dikatakan bahwa keseimbangan tersebut berguna bagi kehidupan ini. Ibaratnya seperti vaksinasi, akan sangat bermanfaat bagi diri kita dan alam sekitar untuk dapat mengharmoniskan dan menangkal serangan dari pengaruh buruk dari hal-hal yang bersifat negatif. Caru dalam sejarahnya disebutkan diawali dari terjadinya kekacauan alam semesta yang mengganggu ketentraman hidup sebagai akibat dari godaan-godaan buta kala, sehingga Hyang Widiwasa menurunkan Hyang Trimurti untuk membantu manusia agar bisa menetralisir dan selamat dari godaan-godaan para buta kala itu. Sehingga mulailah timbul Banten Caru sebagaimana disebutkan dalam telur-telur caru ini. Dan dijelaskan pula bahwa caru atau mencaru atau kecaruan atau tawur sebagai upacara yatnya yang bertujuan untuk keharmonisan buana agung dan buana alit agar menjadi baik, indah, lestari sebagai bagian dari upacara budayatnya.
Dengan demikian, upacara mecaru adalah aplikasi dari filosofi Trihita Karana, seperti yang disebutkan dalam lontar Pakem Gama Tirta, agar terjadi keharmonisan. Upacara pecaruan ada yang dilakukan dalam bentuk kecil sehari-hari yang disebut nitya karma, sedangkan upacara pecaruan di saat tertentu atau biasanya yang lebih besar disebut naimittika karma. Jenis-jenis caru dan tawur. Caru pelemahan bumi suda berfungsi untuk mengharmoniskan sebuah tempat. Dalam lontar Dewa Tatwa membedakan jenis-jenis caru dan tawur sebagai berikut. Yang diadakan bila ada kejadian tertentu, misalnya bencana alam, hama penyakit, gerhana matahari, huru-hara, perang, dan lain-lain. Yang diadakan sehari-hari, hari tertentu, sasih atau bulan tertentu, dan warse atau tahun tertentu. Yang diadakan di suatu tempat seperti pekarangan rumah, pura, sangga, banjar, desa adat, seluruh pulau Bali, seluruh dunia, danau, laut, hutan, gunung, dan lain-lain. Mengikuti upacara pokok Pancayatmi. Dalam lontar Dewa Tatwa dibedakan pula antara caru dan tawur, yang termasuk caru, ekasata, segehan panca atau manca warna, panca sate, kestabilan 5 arah mata angin, panca sana, di samping untuk memohon kehadapan Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa agar beliau memberikan kekuatan lahir dan batin. Pancana Madurga, Resigana atau Resigana, Carun Dewasa, dengan dilengkapi tetandingan Banten, Pamarisuda Mala Dewasa untuk menetralisir pengaruh padewasan yang buruk. Yang termasuk tawur, manca kelut berfungsi untuk ngelinggi hang dewa di parahyangan. Balik sumpah, tawur gentu, panca wali krama, eka buana, tribuana, eka dasarudra, dan lain-lain. Semua beburon atau hewan sebelum diupacarai dimandikan terlebih dahulu, kemudian dikenakan kain menurut warna pengider-ider disertai kalungan uang kepeng manut urip. Alat-alat yang ikut diupacarai seperti blakas, golok, taledan, lumpian, pani, lesung, tungku, talenan, payung, pilih, siut, sendok, katikan sate, cobek, juga disertai lakar basa genep. Penggunaan hewan dalam caru dan tawur sesuai lontar Sudamala dan lontar Kala Tatwa. Ayam manca warna masing-masing untuk putih, buta janggitan, biing, buta langkir, siungan, buta lembukannya, hitam, buta taruna brunbun, serta buta tiga sakti. Ayam biing kuning untuk buta jingga. Ayam hijau untuk bergala-bergali bebayi. Ayam hijau untuk buta hijau. Ayam pelawu untuk buta ireng. Ayam wangkas untuk buta lambukan. Angsa putih untuk korsika. Asu bang bungkem untuk buta hulu kuda. Banteng untuk buta hijau. Bawi panen untuk mahakala. Bebek belang kalung untuk panca mahabuta. Bebek bulu sikep untuk buta lambukan. Godel untuk garga, kapragan, merajapati. Kambing coklat atau kuning untuk maitri, kemala kemali, kala swete, dan
Banaspati, kambing coklat untuk buta jingga, kambing selem untuk Purusya Banaspati Raja, kambing suwarna untuk tapakan betara di Sanggah Tawang, kebo Yusmerana untuk buta ireng, hidang untuk kalika kaliki, yaksa yaksi dengan anggopati, manjangan untuk buta ijo, penyu atau punggalan, sampelan kebo, sampelan kambing untuk pelengkap catur ngiri. Olahan hewan atau beburon menurut lontar Dharma Caruban sebagai tuntunan ngebat. Kinelet melayang-layang, kepala, kaki, ekor, dan kulit utuh. Winangun urip, letak hewan tertelungkup dan ada unsur-unsur tulang rusuk, tulang punggung, tulang kaki, dan tulang ekor. Urap atau rerametan barak dan putih, berisi daging, lidah, hati, lemak, kulit, darah. Kalau reramesan barak, getih mata. Darah segar yang ditampung di sebuah kau ketika menyembelih hewan, diisi lontar nama hewannya. Sate atau jejatah, lembat, asem, dan calon disebut trinayaka sebagai persembahan tubuh hewan termasuk dengan aksara suci ang, ung, mang. Gaya, punggalan bawi, winangun urip, mejatah katikan senjata dewata nawasanga, ditambah mejatah. Katikan-katikan, bagia, orti, surya chandra, tunjung, cempaka, pit-pit, sapudaki, konta, japit dumi, oret-oret, satu, don, gerimpen, anca, penyeneng, sandat, endongan, satu, dingin. Bahan-bahan upakara dalam pecaruan menurut lontar Sudamala. Bahan-bahan upakara dalam pecaruan terdiri dari 3 jenis. Mataya, bahan dari tumbuh-tumbuhan seperti daun, bunga, buah, pohon, biji-bijian, umbi-umbian, arak berem, dan tua. Mantige, hewan yang lahir 2 kali melalui telur seperti ayam, bebek, angsa, dan burung. Maharya, hewan yang lahir 1 kali tidak melalui telur dan berkaki 4 seperti babi, sapi, kerbau, kambing, dan anjing. Penempatan warna bulu hewan caru mengacu pada kedudukan panca korsika dan buta, disesuaikan dengan warna bulu hewan itu. Hal ini juga disebutkan dalam epos Mahabharata ketika Dewi Kunti hendak mengorbankan Sahadewa untuk nyupat panca korsika. Makna simbol warna dalam upacara pecaruan menurut lontar Dewa Tatwa, warna-warna bulu hewan, kober, tumpeng, kelungah, dangsil, sangganan, nasi, beras, bunga, benang, dan lain-lain mengikuti warna pengidar. Seperti sweta warna putih, dumbra atau merah muda, rakta atau merah, rajata atau orange, pita atau kuning, syama atau hijau, kresna atau hitam, biru atau abu-abu, dan sarwa suwarna atau warna campuran. Warna-warna itu selain sebagai identitas para dewa yang menjaga keseimbangan, juga sebagai simbol sebagai sifat yang ada dalam diri manusia. Putih yang artinya suci, merah muda yang artinya kesucian yang ternoda oleh kemarahan, merah yang berarti marah,
oranye yang berarti marah karena nafsu tak terpenuhi, kuning yang berarti nafsu, hijau yang berarti serakah, hitam yang arti iri hati, abu-abu yang berarti iri hati yang terselubung. Dari 9 warna yang ada hanya satu warna putih sebagai simbol sifat baik yang bisa dikalahkan oleh warna lain simbol keburukan. Oleh karena itu, warna putih dibanyakan dengan tepung beras yang dirajah pada Banten Persigana. Dengan demikian, sifat-sifat buruk asuba karma manusia diusahakan disomnia melalui kecaruan, sehingga asuri sampat atau sifat keraksasaan dapat berubah menjadi daiwi sampat atau sifat kedewataan. Urip wewaran pada caru dan taur atau lontar warige bagawan garga. Penggunaan urip wewaran atau neptu pada caru yang dasarnya pancawarna karena sesuai dengan mitologi Panca Korsika, yakni Humanis urip 5 di timur, Paing urip 9 di selatan, Pon urip 7 di barat, Wage urip 4 di utara, dan Kliwon urip 8 di tengah. Jumlah urip Pancawara sama dengan 33, juga sesuai dengan jumlah dewa menurut Sata Pata Brahmana, di mana para dewa diyakini berperan menjaga keselamatan Buana Agung. Penggunaan urip pada Taur pada dasarnya membentuk Padma Buana atau lingkup Buana Agung menurut Pengida-reader. Maka digunakan Astawara, di mana urip Pancawara di atas ditambah dengan Guru urip 8 di tenggara, Rudra urip 3 di barat daya, Kala urip 1 di barat laut, dan Sri urip 6 di timur laut. Jumlahnya 18, di mana secara matematis total digit 1 ditambah 8 sama dengan 9, yang merupakan jumlah Pengida-reader Dewata Nawasanga. Urip wewaran tersebut digunakan dalam Banten Caru atau Taur untuk antara lain jumlah tumpeng, reramesan, sate, tangki, Cina, dan lain-lain. Demikian dijelaskan dalam dokumen Forum Diskusi Jaringan Hindu Nusantara. Penggunaan binatang kurban pada caru. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu komentar Forum Diskusi Bhakti Manawa Wedanta, penggunaan binatang ini sangat menentukan nama dan tingkatan Banten caru tersebut. Misalnya, caru Ekasata menggunakan ayam berumbun atau 5 warna, caru Pancasata menggunakan 5 ekor ayam. Pemakaian binatang dan tumbuh-tumbuhan sebagai sarana upacara yatnya telah disebutkan dalam Manawa Dharma Sastra. Tumbuh-tumbuhan dan binatang yang digunakan sebagai sarana upacara yatnya itu akan meningkatkan kualitasnya dalam penjelmaan berikutnya. Manusia yang memberikan kesempatan kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan tersebut juga akan mendapatkan pahala yang utama. Karena setiap perbuatan yang membuat orang lain termasuk sarwa prani meningkat kualitasnya menjadi perbuatan yang sangat mulia. Perbuatan itu akan membawa orang melangkah semakin dekat dengan Tuhan. Karena itu, penggunaan binatang sebagai sarana pokok upacara Banten Caru bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat kebinatangan atau keraksasaan menuju sifat-sifat kemanusiaan, terus meningkat menuju ke sifat-sifat kedewaan. Dalam memaknai caru, menurut Lontar Carcaning Caru, jenis-jenis caru yang disebutkan caru ayam berumbun dengan 1 ekor ayam, caru Pancasate, caru yang menggunakan 5 ekor ayam yang disesuaikan dengan arah atau kiblat mata angin. Caru Pancakelut dengan caru yang menggunakan 5 ekor ayam ditambah dengan seekor itik atau yang lain sesuai dengan kebutuhan upacara yang dilakukan, dan caru Resigana.
Banten Caru berfungsi sebagai pengharmonis atau penetral buana agung atau alam semesta, di mana caru ini bisa dikaitkan dengan proses pemelastas maupun pengentek linggih pada tingkatan menengah atau madya. Usia caru ini 10-20 tahun tergantung tempat upacara. Penyelenggaraan caru juga dapat dilaksanakan manakala ada kondisi kadur manggalan. Dibutuhkan proses pengharmonisan dengan caru sehingga lingkungan alam kembali stabil. Berkaitan dengan penggunaan binatang dalam upacara caru atau tawur ini juga sesuai dengan sastra Weda, khususnya juga disebutkan dalam beberapa lontar seperti Siwa Purana dan Markandeya Purana. Demikianlah caru ini disebutkan dan dilaksanakan untuk keharmonisan alam semesta ini. Terima kasih sudah mengikuti Bali Aku.